Jadi jangan lupa ya ikutin IG saya Tuti Laremba dan Facebook saya Tuti Rahayu dan YouTube Pro Lawyer. Kalau kacung itu pandangannya luas, Bu. Cuma kalau misalnya sudah berkata-kata lonte itu, kalau menurut saya sih sudah langsung menjuruskan ke sana itu. Terus nggak kalau anggapan kata-kata lonte itu juga kan sebenarnya bisa aja perempuan-perempuan di Indonesia juga merasa terlecehkan jadinya kan itu. Iya, betul. Bisa setuju. Iya. Kan sebenarnya nggak perlu lah pakai ngomong kata-kata kasar seperti itu. Masa ulama perkataannya seperti itu? Kan harusnya itu dia berkata-kata yang baik, terus santun orangnya, terus tidak menghina agama satu dengan yang lainnya, terus saling toleransi lah, Bu, istilahnya. Terus kalau misalnya sebenarnya banyak loh, Bu, kasusnya ulama ini, Bu. Sekitar ada 8 kasus kalau nggak salah. Dari semoga mungkin aja para penegak hukum kita sudah mulai membuka perkara-perkaranya sehingga tidak menjadikan satu excuse atau ada diskriminasi bagi yang lain. Yang lain saja tidak dengan cepat reaktif terkait undang-undang ITE. Tapi kenapa ulama ini tidak? Ya, saya mohon juga kepada Bapak Kepolisian Republik Indonesia, tentunya Bapak Kapolri, nggak usah takut Pak, rakyat di belakang Anda. Ya, Insya Allah kalau kepolisian itu bertindak tegas, hukum ditegakkan, saya pikir Anda pasti dicintai rakyat, karena polisi adalah pengayom masyarakat. Ya, tapi masyarakat mana? Terus seberapa, maksud saya ulama itu seberapa istimewanya? Mungkin ada yang lebih tahu apa sih istimewa sampai betul-betul dia itu dilindungi gitu loh, Bu. Maksud saya mau apa? Sekarang jangankan ulama itu, maaf ya sekali lagi saya bicara Ahok aja secara bicara mau minta maaf ya ada kata maaf langsung masuk proses. Nah, apa bedanya dia sama Ahok? Maksud saya kita kilas balik aja ya. Ahok gimana lagi kalau Ahok mengungkapkan kata-kata lonte? Oh, saya tidak bisa membayangkan amazing dengan adanya dia rasis Cina mungkin atau yang non muslim langsung jeblos pasti. Tapi apa istimewanya Habib itu dengan mengungkapkan kata-kata seperti itu yang kami aja perempuan ataupun laki itu sangat kami bukan orang suci, tidak ada di dunia ini yang namanya orang suci. Selama kita sudah menginjak bumi, tidak ada orang suci. Saya berpikiran seperti itu. Itu kami tuh sangat apa ya, orang Jawa itu mungkin nggak saru, pekewo, kok nggak etis etikanya. Kami nih yang bukan siapa-siapa, apalagi seorang ulama yang saya kira dijunjung tinggi, diberi hormat, respect kami. Mau muslim, mau non muslim, mau agama apapun sebagai seorang yang yang digugu dan ditiru segala ucapannya. Gimana kalau pengikutnya mengucapkan semua kata-katanya itu? Wong pasang baliho semua mengikuti. Nah, jadi jangan salahkan kalau semua penganut itu, tapi bukan, sekali lagi saya tekankan, bukan semua orang yang beragama Islam setuju. Jadi otomatis kalau yang di belakang yang di barisan saya tidak bicara lagi ya, sudah otomatis ya. Yang Islam sendiri aja tidak setuju. Jadi jangan terlalu apalagi yang beragama lain. Jadi tolonglah, agama Islam yang mayoritas ini yang menurut saya dan menurut semua orang sangat baik. Ajaran Nabi Muhammad, Nabi Isa dan Nabi Musa itu semua baik menurut saya. Jadi janganlah dirusak oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama yang justru mungkin agama itu menurut saya agama sesat. Sebenarnya dia bukan agamanya orangnya ya. Orangnya yang sesat. Agamanya benar tapi orangnya yang sesat. Yang menjalankannya. Saya juga nggak mau agama saya itu dianggap agama sesat bagi agama lain. Tapi karena itu kan orangnya. Atasnamakan agama. Nah, kita kembali ke flashback, kita bicara hukum terkait tadi Ibu Ola mengatakan apa bedanya Ahok dengan yang ulama ini bicara. Ahok itu kan hanya di kata-kata itu sampai rame ya, dengan ada namanya 212 saya nggak tahu. Saya orang muslim juga tapi saya nggak ikutan begitu ya kan. Tapi masih banyak juga yang nggak perlu demo kan, hanya tertentu aja. Nah, dengan ulama ini apa bedanya lah? Sedangkan hukum kita kenal ya, di negara kita ini negara hukum, tentunya tidak pandang pilih, ya. Tidak ada orang yang kebal hukum kan, ya. Nggak ada, sama semua itu di mata hukum sama. Apabila saat ada satunya pelanggaran pidana ya wajib atas perbuatannya dihukum, diproses ya. Ini kita juga minta kepada para penegak hukum kita harus tegas Pak, ya kan? Kita sendiri sebagai praktisi hukum melihat begini sedih gitu loh. Terus bagaimana kita nanti memperjuangkan ya, misal nanti dengan
orang biasa nggak bersalah jadikan dia misalkan dikriminalisasi. Yang benar dah, inilah makanya kita ini masyarakat justru yang kira-kira hal yang substantif ya terkait masalah hukum pada diam semuanya, ya. Tidak ada respon sedikit pun, tidak ada bergejolak untuk bagaimana hukum di Indonesia ini benar-benar bisa berkeadilan bagi masyarakat yang mencari suatu kepastian hukum. Ini masih banyak di daerah ini, mohon maaf ya, kasus-kasus masalah hukum ini luar biasa. Prihatin kalau melihat adanya tindakan kriminalisasi, tapi nyatanya tidak ada demo sama sekali, tidak ada gerakan yang signifikan khususnya bagi para anak muda sekarang. Makanya kenapa sampai ada statement kata-kata apa sih yang dilakukan, yang diberikan sumbangsi para milenial. Ini sekarang yang duduk ini para milenial. Kita memberikan sumbangsi, memberikan satu edukasi ya. Kita lebih baik bekerja bagaimana kita ini bisa memperjuangkan hidup kita sendiri, ya dong. Karena kita bukan pemerintah yang membayar. Kedua, bagaimana bangsa kita ini aman tentram. Janganlah kita sudah enak, sudah merdeka, sudah kita bisa makan nasi, kita bisa berkumpul dengan keluarga. Bayangkan kalau kita ini pecah, terberai, kita ini perang, bisa jadi cari nasi aja susah, ya kan? Sudah hidupnya udah enak-enak, kita udah nikmatin di negara kita. Nah tentunya hukum kita ini betul-betul berdiri tegak. Ya itu banyak hal itu. Kira-kira gimana Mas? Ada yang mau ditanyakan? Iya, tadi kan ada karena gini, menanggapi yang dari Ibu dan rekan-rekan sampaikan tadi, bukan berarti masyarakat ini sebagai kontrol atau mahasiswa sebagai sosial kontrol gitu ya, nggak mengontrol masalah hukum sama sekali gitu. Beberapa tahun yang lalu sempat ramai RUU KUHP, rancangan undang-undang KUHP juga didemokan. Terus ada beberapa protes tentang RUU PKS juga. Dan kalau saya melihat sih, kalau dari mahasiswa ini juga, mahasiswa dan masyarakat khususnya itu mereka nggak seberapa buta, maksudnya nggak seberapa menutup mata soal hukum yang ada di Indonesia. Namun seperti yang kemarin katakan kisru undang-undang Omnibus Law yang demo kemarin itu, ada beberapa mahasiswa yang ditangkap gitu loh oleh beberapa oknum aparat gitu. Dihimpun dari beberapa media, laporan kekerasan oleh aparat ini di akhir-akhir beberapa bulan mendekati akhir tahun ini ada 19 laporan gitu, dihimpun dari LBH Pers di Jakarta. Nah, saya agak kurang sepakat ketika rekan-rekan tadi berbicara bahwa masyarakat ini atau mahasiswa ini kurang peduli tentang hukumnya. Sebenarnya peduli, namun bagaimana mahasiswa di sini juga sebagai masyarakat juga ya, sebagai entitas masyarakat melihat bahwa minimnya kasus penanganan hukum yang benar-benar dilaksanakan secara profesional dan sesuai kaidah gitu. Dilansir dari The Hague Institute for Innovation of Law menunjukkan 71% masyarakat Indonesia yang mengalami masalah hukum memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Nah, dari sini kita ketahui bahwa sebenarnya masyarakat ini mulai melihat bahwa adanya ketimpangan penindakan hukum yang ada di Indonesia. Lantas kalau memang kasusnya seperti ini, masyarakat harus seperti apa gitu? Sedangkan penanganan hukum sendiri, oke, mungkin yang tadi disebutkan mungkin undang-undangnya sudah bagus, tapi bagaimana dengan oknum-oknumnya? Apakah bisa bertindak secara profesional sesuai dengan undang-undang atau seperti apa? Nah, terus masyarakat kan di sini akhirnya bingung gitu loh, mau lari kemana? Sedangkan ketersediaan layanan hukum di Indonesia pun timpang. Jadi perbandingan jumlah masyarakat dan pengacara itu 1:4.325. Satu orang pengacara melayani 4.325 orang atau 4.325 kasus gitu. Akhirnya kita mau melapor atau melakukan tindakan tentang atau melakukan pengaduan terkait hukum, akhirnya juga timpang. Sedangkan tenaga hukumnya sendiri juga ada beberapa, saya nggak bisa menutup mata ya terkait adanya beberapa oknum pengacara, bukan bermaksud merendahkan profesi ya. Namun ada beberapa oknum pengacara yang saya juga baca di berita juga terkena kasus katakan korupsi, juga masuk di penjara. Salah satunya ada pengacara kondang juga. Nah itu seperti apa gitu? Akhirnya masyarakat ini kayak dilempar, akhirnya bingung gitu.
apalagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki kekuatan secara finansial atau kekuatan hukum gitu. Sebenarnya memang masyarakat kelas bawah ini kan dilindungi secara undang-undang, tapi tetap masyarakat menengah bawah ini bingung. Nah, kembali ke pertanyaan yang saya tadi, bagaimana sih pandangan Ibu dan rekan-rekan di sini menanggapi tentang itu gitu loh. Perbandingan jumlah pengacara dan di satu sisi 71% masyarakat Indonesia tidak memilih untuk tidak melaporkan kasus hukumnya. Seperti mungkin contohnya ini. Pernah dengar yang kasus siswi SMP 15 tahun membunuh bayi itu? Nah, itu kan sebelumnya karena dia merasa dia ada kasus pemerkosaan dulu sebelumnya. Setelah digali ada kasus pemerkosaan. Nah, tapi kan nggak dilaporkan, nggak ada pelaporan. Nah, itu mungkin bisa ditanggapi dulu. Karena banyaknya kasus hukum yang nggak dilaporkan dan seperti apa. Mungkin bisa tanggapi seperti itu. Ya, ada yang Saya menanggapi terkait kasus yang terkait Agak kasus yang sedikit tegas ya, mungkin. terkait kasus yang perempuan yang 15 tahun tadi yang membunuh bayinya itu kan. Iya, itu kan sebelumnya ada pemerkosaan. Ya, ada pemerkosaan. Seharusnya dia sebagai wanita itu dia mengajukan laporan karena pemerkosaan itu harus ada delik aduan. Bukan delik umum, Mas. Iya, Nah, tapi kan gini, Mas. Dia kan 15 tahun tuh. Masih SMP. Masih mungkin masih sekitar Iya, ya SMP, kalau masih- dia nggak cerita sama siapa-siapa ya kan kita nggak tahu, dan sedangkan polisi kan ada di tempat. Nah, itu kan gitu. Nah, Bagaimana membentuk mindsetnya, bagaimana membentuk mindset masyarakat gitu. Nah, itu Mas, makanya kita di sini kan memberikan edukasi terkait bahwa hukum ini harus dipelajari dari SD, sehingga dia tahu ketika suatu dia terjadinya kejahatan dia bisa tahu kemana dia harus mengadu gitu kan Mas. Dan juga untuk 15 tahun ya saya rasa itu tidak biasa di umum. Iya, Mas. Namun gini, Mas. Kadang kan gini. Ketika umur 15 tahun itu dia masih mendapat pressure gitu dari orang yang memerkosa. Akhirnya kan gini. Mohon maaf ya, ini agak sedikit melebar ya. Jadi akhirnya kan si korban ini tidak bisa melapor karena dia tertekan, mentalnya tertekan. Akhirnya ya itu. Banyak kasus-kasus seperti itu, seperti yang kemarin kriminalisasi nelayan di Sulawesi. Terus ada beberapa kasus kriminalisasi di Blora, Jepara. Terus habis gitu ada banyak kasus kriminalisasi yang menimpa masyarakat kelas bawah nih, contohnya ya. Namun di satu sisi ada beberapa orang yang beberapa oknum katakan yang ngepres si korban ini agar nggak usah melapor lah, udahlah. Akhirnya Nah, saya mau tanya, oknum ini siapa Mas? ada beberapa oknum katakan Oknum dari aparat apa oknum orang biasa? kalau yang di Jawa Tengah memang dari oknum aparat, ada juga dari oknum dari tetangganya. Yang saya kritisi di sini adalah ketika oknum-oknum itu menekan korban gitu. Apakah sebenarnya korban dilindungi atau seperti apa sih? Kenapa? Apakah korban itu dilindungi atau seperti apa? Ya, Ini daripada melebar ya, maksudnya sebenarnya sepenting apa sih itu untuk agar korban bisa tahu, agar semua orang sampai di akar rumput, sampai di skup terkecil di masyarakat ini bisa tahu dan bisa berani untuk melaporkan kasusnya. Mungkin Kalau menurut saya sih seharusnya dengan sekitar umur 15 tahun itu kan ada perlindungan dari orang tuanya Mas ya. Iya. Sebenarnya sebagai orang tua si anak itu harusnya pihak orang tuanya yang tegas untuk melapor, untuk mengadu. Meskipun itu dipressure sama tersangkanya, kita juga harus berani gitu loh Mas. Soalnya kan karena sudah diperkosa kayak gitu kan seharusnya sudah melecehkan Mas ya. Seharusnya pihak dari orang tua itu berani untuk melapor gitu loh Mas. Kalau menurut saya. Oke. Terkait adanya pemerkosaan tersebut kan kita harus lihat dulu kan sebab dan akibatnya. Iya. Bahwa kenapa dia sampai diperkosa? Bisa saja dia keluar malam, dia melawan orang tuanya. Nah, harusnya kan orang tua tersebut ini kan mengetahui Mas, harus memberikan nasihat yang betul Mas. Nah, saya rasa itu juga. Iya.